Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk teman-teman semuanya. Jadi kita kembali lagi di kelas sistem operasi. Untuk materi kita kali ini, kita akan belajar tentang manajemen sistem file. Jadi di sini, nah ini contohnya mungkin sudah tidak asing lagi juga buat teman-teman. Kalau misalnya kalian diperlihatkan tentang root directory, nah di situ pasti akan terlihat seperti hierarki. Jadi akan ada rootnya, kemudian akan ada sub-subnya. Kemudian di sini sistem berkas ini merupakan salah satu mekanisme penyimpanan online serta untuk akses, baik itu untuk data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Jadi ada dua bagian penting di dalam sistem berkas ini. Yang pertama yaitu adalah kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data, dan yang kedua itu disebut sebagai struktur directory. Jadi di sini yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas di dalam sistem. Jadi di sini kita nanti akan belajar tentang berbagai aspek dari berkas dan struktur, kemudian cara untuk menangani proteksi berkas, cara mengalokasikan ruang pada disk, terus bagaimana juga untuk melacak lokasi data, serta kita akan menginterface juga bagian-bagian lain dari sistem operasi ke penyimpanan sekunder. Jadi sebelum kita berbicara jauh tentang berkas itu apa, yang pertama harus kita ketahui, kita harus tahu nih pengertian berkas itu apa. Jadi berkas ini adalah kumpulan informasi terkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Kemudian dari sudut pandang pengguna ini, berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Nah, artinya itu data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika berada di dalam berkas. Jadi seperti yang kita telah ketahui, komputer itu dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda. Nah, seperti contohnya ada magnetic disk, magnetic tapes, dan juga optical disk, supaya komputer itu dapat digunakan dengan nyaman. Kemudian sistem operasi ini menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang beragam. Jadi sistem operasi itu akan mengabstraksi properti fisik dari media penyimpanannya dan mendefinisikan unit penyimpanan logis, yaitu berkas. Berkas ini sendiri kemudian dipetakan ke media fisik oleh sistem operasi. Nah, media penyimpanan ini kan umumnya bersifat non-volatile, sehingga apabila di dalamnya itu apabila terjadi gagal listrik ataupun sistem reboot, nah, apa yang tersimpan di dalamnya itu tidak akan hilang. Nah, biasanya berkas itu merepresentasikan program, baik itu source ataupun objek dan juga data. Data dari berkas ini bisa bersifat numerik, alfabet, alfanumerik ataupun biner. Kemudian untuk formatnya sendiri itu juga bisa bebas, yaitu bisa berkas teks ataupun dapat juga di format. Jadi secara umum berkas itu sendiri adalah urutan bit, byte, baris ataupun catatan yang didefinisikan oleh pembuat berkas dan penggunanya itu sendiri. Nah, untuk informasi berkas ini yang menentukan adalah si pembuatnya itu sendiri. Jadi berikut ini ada jenis-jenis dari berkas. Yang pertama ada text file. Jadi di sini kalau text file ini adalah urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Kemudian yang kedua ada source file. Jadi di sini urutan subrutin dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Yang ketiga ada object file. Jadi di sini merupakan urutan byte yang diatur dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Dan yang terakhir ada executable file. Jadi executable file ini merupakan code section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Nah, atribut-atribut apa saja yang ada di dalam file itu sendiri. Jadi tujuan dari atribut file ini supaya kita sebagai pengguna itu mempunyai kenyamanan
dan juga untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau untuk beberapa sistem ini dalam membedakan penggunaan huruf besar dan kecil untuk penamaan sebuah berkas, sementara sistem yang lain itu bisa menganggap kedua hal itu adalah sama. Jadi ketika diberi nama, maka berkas tersebut itu akan menjadi mandiri terhadap proses, baik itu proses, pengguna, bahkan sistem yang membuatnya. Jadi atribut-atribut file ini terdiri dari yang pertama ada nama file. Jadi di sini merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh kita sebagai manusia atau disebut sebagai human readable form. Kemudian yang kedua ada tipe. Jadi untuk tipe ini dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe yang berbeda. Kemudian lokasi, ini pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device itu sendiri. Yang keempat ada ukuran. Jadi ukuran filenya itu seberapa besar, baik itu dalam byte, huruf ataupun blok. Kemudian ada proteksi. Jadi di sini berisi tentang kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca file tersebut, ataupun menulis file tersebut, ataupun bahkan mengeksekusi file tersebut. Itu bisa salah satunya, ataupun salah dua, ataupun bisa ketiga-tiganya. Jadi tergantung dari si pemilik file tersebut, itu hak aksesnya itu seperti apa. Kemudian ada waktu tanggal dan identifikasi user. Jadi di sini biasanya itu akan disimpan untuk yang pertama pembuatan berkas, yang kedua ada modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas tersebut, dan yang ketiga ada penggunaan terakhir berkas. Jadi data-data ini itu dapat berguna untuk proteksi keamanan dan juga monitoring penggunaan dari berkas. Jadi untuk informasi tentang seluruh berkas disimpan dalam struktur directory yang terdapat pada penyimpanan sekunder. Untuk directory, contohnya seperti berkas, itu harus bersifat non-volatile, sehingga keduanya itu harus disimpan pada sebuah device dan baru dibawa bagian per bagian ke memori pada saat dibutuhkan. Nah, sebuah berkas itu jenis datanya itu abstrak. Jadi untuk mendefinisikan berkas secara tepat, kita perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Nah, sistem operasi ini menyediakan sistem calls untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Nah, berikut ini akan kita lihat apa yang harus dilakukan sistem operasi terhadap berkas itu sendiri. Jadi yang pertama, ini operasi-operasi dasarnya. Harus bisa membuat berkas atau create. Jadi maksudnya adalah di sini itu ada dua cara dalam membuat berkas. Yang pertama itu tempat baru di dalam sistem berkas itu harus dialokasikan untuk berkas yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, sebuah directory itu harus mempersiapkan tempat untuk berkas baru. Kemudian directory tersebut akan mencatat nama berkas dan lokasinya pada sistem berkas. Yang kedua ada menulis berkas atau write. Jadi untuk menulis pada berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama berkas yang akan ditulisi dan informasi apa saja yang akan ditulis pada berkas. Jadi ketika diberi nama berkas, sistem itu akan mencari ke dalam directory untuk mendapatkan lokasi berkas. Kemudian sistem itu juga harus menyimpan penunjuk tulis pada berkas di mana penulisan itu akan ditempatkan. Untuk penunjuknya itu sendiri harus diperbarui setiap terjadi penulisan pada berkas. Yang ketiga ada membaca berkas atau read. Jadi di sini kita menggunakan sistem call beserta nama berkas dan di blok memori mana berkasnya itu diletakkan. Yang keempat, memposisikan berkas. Jadi directory yang bertugas untuk mencari berkas yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi berkas pada saat itu.
penempatan berkas itu tidak perlu melibatkan dari proses input output. Jadi di sini sering disebut juga sebagai pencarian berkas. Kemudian yang kelima ada menghapus berkas. Jadi untuk menghapus berkas itu kita perlu mencari berkas tersebut di dalam directory. Setelah ditemukan, kita membebaskan tempat yang dipakai berkas tersebut, sehingga nantinya itu bisa dipakai untuk oleh berkas lain dan menghapus tempatnya itu di directory. Dan yang terakhir itu ada memotong berkas, atau biasanya disebut juga memendekkan berkas. Jadi di sini ada suatu keadaan di mana pengguna ini menginginkan atribut dari berkas itu tetap sama, tetapi ingin menghapus isi dari berkas tersebut. Nah, fungsi inilah yang mengizinkan semua atribut tetap itu sama, tetapi panjang berkas menjadi 0. Jadi hal ini lebih baik daripada memaksa pengguna untuk menghapus berkas dan membuatnya lagi. Jadi ini adalah 6 operasi dasar yang sudah mencakup operasi minimum yang dibutuhkan. Nah, ada juga operasi lainnya yang mungkin contohnya itu bisa mengubah nama suatu berkas. Kemudian, nah ini operasi tambahannya, Anda bisa menambah, mengubah nama, dan juga membuat duplikasinya. Ini contohnya dari jenis-jenis berkas. Mungkin jenis berkasnya yang executable, untuk extensionnya ada .exe, ada bin. Kemudian fungsinya apa? Jadi kalau untuk executable itu siap menjalankan program bahasa mesin, dan masih ada yang lainnya. Nah, ini nanti bisa teman-teman pelajari. Kemudian ketika digunakan, informasi penyimpanan berkas itu harus dapat diakses dan dibaca ke dalam memori komputer. Jadi beberapa sistem itu hanya menyediakan satu metode akses untuk berkas. Kemudian pada sistem yang lainnya itu ada banyak dukungan tentang metode akses yang berbeda. Jadi untuk masalah sistem ini itu adalah memilih yang mana yang tepat untuk digunakan pada satu aplikasi tertentu. Jadi metode akses ini terbagi atas yang pertama ada sequential access. Jadi di sini merupakan metode yang paling sederhana. Jadi informasi yang disimpan dalam berkas itu diproses berdasarkan urutan. Untuk operasi dasar pada suatu berkas ini bisa ditulis ataupun dibaca. Operasi baca itu membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi input ataupun output. Kemudian untuk operasi tulis ini menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Jadi untuk metode ini didasarkan pada tab model sebuah berkas dan dapat bekerja pada kedua jenis device akses, baik itu urut maupun acak. Contohnya itu ada editor dan kompilator, biasanya akan mengakses berkas dengan cara ini. Yang kedua ada direct access. Jadi di sini metode yang membiarkan program ini membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed length logical order tanpa adanya urutan. Jadi untuk metode ini sangat berguna sekali dalam mengakses informasi untuk jumlah yang besar. Nah, contohnya itu misalnya ada database. Untuk operasi berkas pada metode direct access ini harus dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok sebagai parameter. Kemudian pengguna ini menyediakan nomor blok ke sistem operasi biasanya sebagai nomor blok relatif, yaitu indeks relatif terhadap awal berkas. Kemudian dari jenis berkas yang sudah kita pelajari tadi, itu pun bisa digunakan untuk
mengidentifikasi struktur dalam dari berkas. Jadi berkas berupa source dan objek ini memiliki struktur yang cocok dengan harapan program yang membaca berkas tersebut. Jadi suatu berkas itu harus memiliki struktur yang dikenali oleh sistem operasi itu sendiri. Nah, sebagai contohnya, sistem operasi menginginkan suatu berkas yang dapat dieksekusi memiliki struktur tertentu agar dapat diketahui di mana berkas ini akan ditempatkan di memori dan di mana letak instruksi pertama berkas ini. Nah, beberapa sistem operasi ini mengembangkan ide ini sehingga mendukung beberapa struktur berkas. Kemudian, dengan beberapa operasi khusus untuk memanipulasi berkas dengan struktur tersebut. Nah, untuk kelemahannya sendiri, kelemahan memiliki dukungan terhadap beberapa struktur berkas, yaitu adalah ukuran dari sistem operasi itu dapat menjadi besar jika sistem operasi mendefinisikan 5 struktur berkas yang berbeda, maka ini perlu menampung kode yang diperlukan untuk mendukung semuanya. Jadi setiap berkas ini harus dapat menerapkan salah satu struktur berkas tersebut. Nah, masalah ini akan timbul ketika terdapat aplikasi yang membutuhkan struktur informasi yang tidak didukung oleh sistem operasi. Untuk beberapa sistem operasi sudah menerapkan dan mendukung struktur berkas sedikit struktur berkas. Jadi pendekatan ini digunakan contohnya ada di MS-DOS dan juga Unix. Nah, untuk setiap aplikasi itu harus menambahkan sendiri kode untuk menerjemahkan berkas masukan ke dalam struktur yang sesuai. Walau bagaimanapun juga, nah sebuah sistem operasi ini harus memiliki minimal satu struktur berkas, yaitu adalah berkas yang dapat dieksekusi sehingga sistem ini dapat memuat berkas dalam memori dan menjalankannya. Kemudian directory atau folder itu kan merupakan suatu entitas dalam sebuah berkas sistem yang mengandung berkas ataupun mengandung directory lain. Jadi sebenarnya pada hakikatnya itu kan berkas terdapat dalam disk, directory hanya menyediakan link atau menunjuk pada berkas yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa directory itu digunakan sebagai sarana untuk pengorganisasian berkas pada suatu sistem komputer. Jadi dengan directory, berkas-berkas ini dapat dikelompokkan. Kemudian berkas ini juga dapat berisi berkas ataupun directory lain, sehingga directory dapat juga disebut sebagai berkas istimewa. Nah, kalau digambarkan akan terlihat seperti ini. Kemudian dalam pengorganisasian berkas, sistem operasi itu dapat mempartisi disk menjadi beberapa volume atau directory, ataupun menjadikan dua disk menjadi sebuah volume atau directory. Jadi istilah volume itu digunakan sebagai root directory pada Windows. Nah, seiring berkembangnya sistem operasi ini, nah tentunya untuk struktur directory itu kan juga mengalami perkembangan dan pastinya ada perbaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis struktur directory yang sudah ada. Yang pertama, itu ada directory satu tingkat atau biasa disebut sebagai single level directory. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi directory satu tingkat ini merupakan struktur directory yang paling sederhana. Semua berkas ini disimpan dalam directory yang sama. Untuk directory satu tingkat ini memiliki keterbatasan, yaitu apabila berkas bertambah banyak atau apabila sistem ini memiliki lebih dari satu pengguna. Hal ini disebabkan karena tiap berkas ini harus memiliki nama yang unik. Kedua, ada directory dua tingkat. Jadi untuk directory dua tingkat ini membuat directory yang terpisah untuk tiap pengguna yang disebut sebagai user file directory atau disingkat sebagai UFD. Jadi ketika pengguna login untuk master directory berkas ini dipanggil. Untuk MFD ini sendiri memiliki indeks berdasarkan nama pengguna dan
setiap entry ini menunjuk pada UFD pengguna tersebut. Maka untuk pengguna ini boleh memiliki nama berkas yang sama dengan berkas lain. Nah, meski begitu, struktur ini masih memiliki kelemahan, terutama bila beberapa pengguna ingin mengerjakan sesuatu secara kerjasama dan ingin mengakses berkas milik pengguna lain. Beberapa sistem secara sederhana ini tidak mengizinkan berkas seseorang pengguna ini diakses oleh pengguna lain. Kemudian ada direktori dengan struktur pohon. Jadi di sini setiap pengguna itu dapat membuat subdirektori sendiri dan mengorganisasikan berkas-berkasnya. Dalam penggunaan normal, tiap pengguna ini memiliki apa yang disebut sebagai direktori saat ini. Direktori saat ini mengandung berkas-berkas yang baru ini digunakan si pengguna. Jadi di sini terdapat dua istilah, path relatif atau lintasan relatif dan juga lintasan mutlak. Jadi untuk lintasan relatif maksudnya adalah lintasan yang dimulai dari direktori saat ini. Kemudian untuk lintasan mutlak itu path yang dimulai dari root directory. Jadi karena keterbatasan dari single level directory, maka dibuat struktur two level directory, yaitu dengan membuat directory yang terpisah untuk tiap pengguna. Jadi dalam suatu sistem itu terdapat satu directory utama yang disebut sebagai MFD atau Master File Directory dan beberapa directory milik pengguna yang disebut sebagai UFD atau User File Directory. Jadi untuk jumlah UFD yang ada sama dengan jumlah si pengguna. MFD ini hanya memiliki informasi tentang UFD dan tidak memiliki informasi tentang berkas-berkas yang ada di dalam UFD. Jadi ketika pengguna login, maka MFD ini akan dipanggil. Kemudian untuk MFD ini memiliki indeks berdasarkan pengguna-pengguna. Jadi seorang pengguna dapat memiliki nama berkas yang sama dengan berkas milik pengguna lain. Untuk keterbatasan dari struktur ini, dalam pengorganisasian berkas, pengguna itu hanya mempunyai satu direktori sehingga mereka tidak dapat mengelompokkan berkas miliknya. Kemudian yang selanjutnya ada direktori dengan struktur graf asiklik. Jadi untuk direktori dengan struktur pohon itu kan melarang pembagian berkas atau direktori. Oleh karena itu, struktur graf asiklik ini memperbolehkan direktori untuk berbagi berkas atau subdirektori. Jika ada berkas yang ingin diakses oleh dua pengguna atau lebih, maka struktur ini menyediakan fasilitas sharing. Untuk jenis struktur direktori yang ini mengatasi permasalahan pada direktori dengan struktur pohon karena pada acyclic graph directory diperbolehkan adanya sharing berkas. Nah, di sini sudah mulai mengenal sharing berkas. Kemudian ada direktori dengan struktur graf umum. Jadi di sini masalah yang timbul dalam penggunaan struktur graf acyclic adalah meyakinkan apakah tidak ada siklus. Kemudian bila kita mulai dengan struktur direktori tingkat 2 dan memperbolehkan pengguna untuk membuat subdirektori, maka kita itu akan mendapatkan struktur direktori pohon. Nah, sangatlah mudah untuk mempertahankan pohon, tetapi bila kita tambahkan sambungan pada direktori dengan struktur pohon, maka sifat pohon itu akan musnah dan menghasilkan struktur graf yang sederhana. Nah, bila siklus yang diperbolehkan dalam direktori itu tentunya kan kita tidak ingin mencari sebuah berkas dua kali. Algoritma yang tidak baik akan menghasilkan infinite loop dan tidak pernah berakhir. Nah, oleh karena itu diperlukan skema pengumpulan sampah atau garbage collection scheme. Untuk skema ini menyangkut memeriksa seluruh sistem berkas dengan menandai tiap berkas yang dapat diakses, kemudian mengumpulkan apapun yang tidak ditandai pada tempat yang kosong.
Nah, untuk hal ini tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali. Sementara pada direktori dengan struktur pohon, setiap pengguna itu dapat membuat direktori sendiri, sehingga dalam UFD itu akan terdapat direktori yang dibuat oleh pengguna, dan dalam direktori itu juga dapat dibuat direktori lain atau sub direktori. Nah, begitupun seterusnya. Hal ini tentunya yang memudahkan pengguna dalam pengelompokan dan pengorganisasian file. File-file ini dapat dikelompokkan berdasarkan tipenya atau yang lainnya. Kemudian masalah yang muncul itu adalah ketika pengguna ingin menggunakan suatu berkas secara bersama-sama, karena sistem tidak mengizinkan seseorang atau seorang pengguna itu mengakses direktori pengguna lain. Untuk General Grab Directory, sebuah direktori itu akan melink pada direktori yang melinknya. Dengan kata lain, misalnya nih, direktori A melink direktori B, maka ketika direktori B dibuka, itu akan terdapat direktori A. Nah, jadi dalam struktur direktori terdapat istilah path. Ada dua, yang pertama ada absolute path dan yang kedua ada relative path. Untuk absolute path itu sendiri maksudnya adalah menuliskan lintasan sebuah berkas mulai dari root directory sampai keberadaan sebuah berkas yang dituju. Sedangkan untuk relative path ini menuliskan lintasan sebuah berkas mulai dari directory saat ini yang sedang diakses pengguna sampai keberadaan menuju berkas yang dituju. Kemudian untuk atribut directory sendiri, yang pertama itu ada nama. Jadi nama maksudnya adalah nama dari directory itu sendiri. Yang kedua alamat. Jadi alamat directory contohnya misalnya alamat dari directory lib dalam Linux. Nah, itu nulisnya adalah nanti garis miring usr garis miring lib. Kalau untuk Windows sendiri contohnya misalnya C.2 garis miring Windows garis miring sistem. Untuk ukuran sendiri, seberapa besar dari ukuran directory itu, tanggalnya ini ini ukuran, kemudian untuk tanggal ini adalah tanggal berisi informasi dari tanggal pembuatan directory tersebut. Kemudian ada juga proteksi. Jadi di sini merupakan atribut yang berguna sebagai proteksi. Maksudnya adalah mencakup informasi siapa saja yang berhak mengakses. Kemudian penyembunyian file, ada read only dan masih banyak yang lainnya lagi. Jadi untuk atribut pada directory itu dirancang sewaktu pembuatan sistem operasi, sehingga atribut yang ada itu bergantung pada pembuat sistem operasi. Untuk atribut yang sudah saya sebutkan tadi, itu merupakan atribut yang umum dan lazim digunakan. Kemudian untuk operasi pada directory, yang pertama itu ada mencari berkas. Jadi di sini mencari lewat struktur directory untuk dapat menemukan entry untuk suatu berkas tertentu. Kemudian bisa juga berkas-berkas dengan nama yang simbolik dan juga mirip. Kemudian mengindikasikan adanya keterkaitan di antara berkas-berkas tersebut. Jadi di sini maksudnya adalah perlu suatu cara untuk menemukan semua berkas yang benar-benar memenuhi kriteria khusus yang diminta. Misalnya kalian memasukkan inputan gambar di kolom search yang sudah tersedia. Nah, di situ tugasnya sistem operasi itu harus mampu menampilkan berkas-berkas yang terkait dengan keyword tersebut, baik itu di nama berkas ataupun mungkin di isi berkas tersebut. Kemudian yang kedua ada membuat berkas. Jadi berkas-berkas ini
Berkas-berkas baru perlu untuk dibuat dan ditambahkan ke dalam direktori. Yang ketiga ada menghapus berkas. Jadi apabila ada berkas yang sudah tidak diperlukan lagi, berkas ini perlu dihapus dari direktori. Kemudian ada menampilkan isi direktori. Jadi menampilkan daftar berkas yang ada di direktori tersebut dan semua isi direktori dari berkas-berkas dalam daftar tersebut. Bisa juga mengganti nama berkas. Nama berkas ini mencerminkan isi berkas terhadap pengguna. Nah, oleh karena itu, nama berkas ini harus dapat diubah ketika isi dan kegunaannya pun sudah berubah atau tidak sesuai lagi. Nah, untuk mengubah nama berkas ini memungkinkan posisinya itu berpindah dalam struktur direktori. Kemudian, melintasi sistem berkas atau akses sistem berkas. Jadi, ini bisa mengakses direktori dan tiap berkas dalam struktur direktori. Jadi sangatlah dianjurkan untuk menyimpan isi dan struktur dari keseluruhan sistem berkas setiap jangka waktu tertentu. Untuk menyimpan juga dapat berarti menyalin seluruh berkas ke pita magnetik. Nah, untuk teknik ini membuat suatu cadangan salinan dari berkas jika terjadi kegagalan sistem ataupun jika berkas ini tidak diperlukan lagi. Kemudian berdasarkan dari Tenenbaum, ini seorang ahli juga, beliau ini menambahkan beberapa hal sebagai operasi yang dapat dilakukan terhadap direktori tersebut. Jadi ini tambahan yang bisa dilakukan pada operasi pada direktori. Ada membuka direktori, kemudian menutup direktori, menambah tadi sudah, kemudian mengubah, menghubungkan berkas-berkas di direktori berbeda, dan menghapus hubungan berkas-berkas di direktori yang berbeda. Kemudian untuk mounting sendiri, di sini maksudnya adalah proses mengaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Jadi, piranti-piranti yang akan dimount ini dapat berupa CD-ROM, disket, ataupun zip drive. Jadi, tiap-tiap sistem berkas yang akan dimount itu akan diberikan sebuah mount point atau sebuah direktori dalam pohon direktori sistem kalian yang sedang diakses. Jadi untuk mounting ini bisa dilakukan secara remote ataupun secara lokal. Kalau kalian menggunakan Linux, kemudian ingin membaca berkas yang terdapat di dalam USB, nah kalian itu harus mengemon sistem berkas dalam USB itu secara manual. Sistem berkas yang mendeskripsikan di etc fstab. Nah, fstab ini singkatan dari File System Tables. Biasanya itu akan dimount saat komputer baru mulai dinyalakan. Tapi kalian juga bisa melakukan perintah di Linux, yaitu mount kemudian nama disk kalian itu apa atau USB kalian itu apa. Kalau misalnya kalian mau melakukan secara manual, nah itu nanti bisa kalian praktekkan di kelas asisten. Kemudian untuk tadi ada istilah mount point. Jadi mount point ini adalah direktori tempat di mana akan meletakkan sistem berkas tersebut. Kalau kita hendak memount sistem berkas berupa direktori, maka mount point-nya itu harus berupa direktori juga. Kalau misalnya kita hendak memount yang akan kita mount itu adalah file, maka mount point-nya itu juga harus berupa file. Jadi sistem berkas dapat di-mount ataupun di-unmount, yang berarti sistem berkas ini dapat tersambung atau tidak dengan struktur pohon direktori. Perbedaannya adalah sistem berkas ini akan selalu di-mount ke direktori root ketika sistem sedang berjalan dan tidak dapat di-mount. Sistem berkas yang lain di-mount seperlunya, contohnya berisi hard drive, berbeda dengan floppy disk ataupun CD-ROM. Sebenarnya setiap akan memproses suatu sistem berkas, baik itu read ataupun write, kita harus memount sistem berkas ini terlebih dahulu. Nah, untungnya
Sistem operasi ini menyediakan fasilitas mounting secara otomatis pada sistem operasi yang dijalankan. Pada beberapa sistem operasi, ada device-device tertentu yang harus dimount terlebih dahulu secara manual untuk memproses sistem berkas di dalamnya. Jadi untuk memount suatu sistem berkas, sistem operasi ini memerlukan data tentang device yang membawakan sistem berkas tersebut dan mount point tentang tempat sistem berkas itu hendak diletakkan. Nah, ini ilustrasi dari mounting. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan juga untuk pengertian dari mount point. Nah, untuk jenis-jenis dari mount itu sendiri, itu ada dua. Yang pertama remote mounting dan yang kedua itu ada local mounting. Jadi untuk remote mounting itu dilakukan dengan sistem remote di mana data dikirimkan melalui jalur telekomunikasi. Kemudian untuk remote system berkas ini seperti ada NFS atau Network File System, mengharuskan agar file diekspor dulu sebelum di-mount. Kemudian untuk mounting lokal itu dilakukan di sistem lokal itu sendiri. Jadi tiap-tiap sistem berkas berhubungan dengan piranti yang berbeda. Sebelum kita menggunakan sebuah sistem berkas itu harus dihubungkan dengan struktur directory yang ada, dapat root ataupun berkas lain yang sudah tersambung. Kemudian salah satu cara untuk melindungi berkas dalam komputer kita adalah dengan melakukan pembatasan akses pada berkas tersebut. Nah, untuk pembatasan akses yang dimaksud itu adalah kita sebagai pemilik dari sebuah berkas. Itu dapat menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas yang kita punya tersebut. Nah, untuk pembatasan ini bisa berupa sebuah permission ataupun not permitted operation, tergantung pada kebutuhan pengguna lain terhadap berkas ini. Jadi ini saya akan menjelaskan beberapa operasi berkas yang dapat diatur aksesnya. Yang pertama itu ada read, maksudnya adalah membaca dari berkas. Ada write, menulis berkas. Ada execute, jadi itu berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. Ada append, ini menambahkan informasi ke dalam berkas di akhir berkas. Ada delete, ini menghapus berkas. Kemudian ada list, ini mendaftarkan properti dari sebuah berkas. Ada rename, mengganti nama sebuah berkas. Copy, menduplikasikan sebuah berkas. Dan ada edit, mengedit sebuah berkas. Jadi selain operasi-operasi berkas yang sudah saya sebutkan ini, perlindungan terhadap berkas ini dapat dilakukan dengan mekanisme yang lain. Namun setiap mekanisme ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk pemilihan mekanisme ini sangatlah bergantung pada kebutuhan dan spesifikasi dari. Kemudian kebanyakan pada sistem banyak pengguna itu menerapkan konsep directory berkas, owner atau user, dan juga group. Untuk owner ini maksudnya adalah pengguna yang dapat mengubah atribut, memberikan akses, dan memiliki sebagian besar kontrol di dalam sebuah berkas atau directory. Kemudian untuk group, ini sebagian pengguna yang sedang berbagi berkas. Jadi sebagian besar dari sistem ini mengimplementasikan atribut owner dengan mengatur daftar pengguna dan mengasosiasikannya dengan pengguna ID. Saat pengguna login ke sistem, itu akan dicek apakah pengguna ID-nya tepat atau tidak. User ID ini diasosiasikan dengan seluruh proses dan thread yang berkaitan dengan pengguna. Untuk fungsionalitas grup itu juga dapat didaftarkan sebagai group name dan juga group identifier. Setiap pengguna itu dapat tergabung dalam satu atau lebih grup tergantung dari desain sistem operasi yang digunakan. Owner dan group ID dari sebuah berkas atau directory itu disimpan bersama atribut berkas lainnya. Jadi ketika pengguna melakukan operasi terhadap berkas,
user ID dan group ID itu akan dicocokkan dengan atribut berkas yang telah disimpan. Hasil pengecekan user ID dan group ID itu akan menentukan apakah permintaan melakukan operasi terhadap berkas itu diizinkan atau tidak. Kemudian untuk proteksi berkas, jadi dalam pembahasan mengenai proteksi berkas, kita itu akan berbicara lebih mengenai sisi keamanan dan mekanisme bagaimana menjaga keutuhan suatu berkas dari gangguan akses luar yang tidak dikehendaki. Jadi sebagai contohnya, misalnya kalian berada di suatu kelompok kerja di mana masing-masing staf kerja itu disediakan komputer dan mereka saling terhubung membentuk suatu jaringan, sehingga setiap pekerjaan ataupun dokumen ataupun berkas itu dapat dibagi-bagikan ke semua pengguna dalam jaringan ini. Misalnya kalian harus menyerahkan berkas laporan .excel ke atasan. Nah, dalam hal ini kalian itu harus menjamin bahwa isi berkas tersebut itu tidak boleh diketahui oleh staf yang lainnya, apalagi sampai dimodifikasi oleh orang yang tidak berwenang. Jadi suatu mekanisme pengamanan berkas itu mutlak diperlukan dengan memberikan batasan akses ke setiap pengguna terhadap berkas tertentu. Jadi ketika suatu informasi ini disimpan di dalam sistem komputer, kita harus menjaganya dari kerusakan fisik dan akses yang tidak diinginkan. Untuk menjaga dari kerusakan fisik atau reliability, biasanya itu ditanggulangi oleh duplikasi berkas, sedangkan untuk proteksi itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Untuk sistem pengguna tunggal, proteksi itu dapat dilakukan dengan cara memindahkan berkas ke disk dan juga menguncinya dalam berkas kabinet. Namun mekanisme proteksi ini lebih dibutuhkan dalam sistem penggunaan jamak. Jadi salah satu pendekatan lain terhadap masalah proteksi itu bisa dengan sebuah kata kunci ke setiap berkas. Nah, untuk kata-kata kunci ini bisa dipilih secara asal dan bisa sebaiknya itu diganti secara berkala. Untuk pendekatan ini sangatlah efektif sebab membatasi akses ke suatu berkas hanya diperuntukkan bagi pengguna yang mengetahui kata kunci. Tapi ada juga kekurungannya. Yang pertama, kata kunci ini kan perlu diingat oleh pengguna yang akan semakin banyak sehingga menjadi tidak praktis lagi. Yang kedua, jika hanya satu kunci yang digunakan di semua berkas, maka jika sekali kata kunci itu diketahui oleh orang lain, orang tersebut kan dapat mengakses semua berkas yang ada. Kemudian umumnya hanya satu kunci yang diasosiasikan dengan semua berkas lain, sehingga pengamanan itu hanya menjadi semua atau tidak sama sekali. Jadi untuk mendukung pengamanan pada tingkat yang lebih mendetail, kita harus menggunakan banyak kunci. Untuk menyederhanakan ukuran daftar kontrol akses, banyak sistem itu menggunakan 3 klasifikasi pengguna. Yang pertama, ada owner, ini pengguna yang membuat berkas. Kemudian ada juga group, jadi di sini sekelompok pengguna yang saling berbagi berkas dan membutuhkan akses yang sama. Kemudian yang ketiga ada universe atau keseluruhan dari pengguna. Jadi di dalam sistem operasi ini menyediakan sistem berkas agar data itu kan mudah disimpan, diletakkan dan diambil kembali dengan mudah. Nah, di sini terdapat 2 masalah desain dalam membangun suatu sistem berkas. Yang pertama, definisi dari sistem berkas. Hal ini mencakup definisi berkas dan atributnya, operasi ke berkas, dan struktur direktori dalam mengorganisasikan berkas-berkas. Untuk masalah yang kedua, yaitu adalah membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logikal sistem berkas ke tempat penyimpanan sekunder. Pada dasarnya, sistem berkas ini tersusun atas beberapa tingkatan. Nah, ini
Saya susun dari tingkatan yang paling terendah, yaitu ada input ataupun output control. Di sini terdiri dari driver device dan interrupt handler. Jadi untuk driver device adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras. Kemudian ada basic file system, jadi diperlukan untuk mengeluarkan perintah generik ke device driver untuk baca dan tulis pada suatu blok dalam disk. Kemudian ada file organization module. Jadi di sini informasi tentang alamat logika dan alamat fisik dari berkas tersebut. Untuk modul ini juga mengatur sisa disk dengan melacak alamat yang belum dialokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat pengguna ingin menulis berkas ke dalam disk. Jadi di dalam file organization module itu terdapat juga free space manager. Kemudian yang terakhir itu ada logical file system. Jadi untuk tingkat ini berisi informasi tentang simbol nama berkas, struktur dari directory, dan proteksi dan security dari berkas tersebut. Jadi sebuah file control block atau FCB ini menyimpan informasi tentang berkas termasuk kepemilikan, izin, dan lokasi isi berkas. Kemudian ini merupakan contoh dari kerja struktur berlapis ketika suatu program itu mau membaca informasi dari disk. Jadi urutan langkahnya yang pertama adalah application program ini akan memanggil sistem berkas dengan system call. Contohnya read akan membaca section sebesar 1 KB dari disk dan menempatkannya ke variabel input. Kemudian akan diteruskan ke sistem call interface. Jadi sistem call merupakan software interrupt. Jadi untuk interrupt handler sistem operasi akan memeriksa apakah sistem call yang menginterupsi. Kemudian interrupt handler ini akan memutuskan bagian dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk menangani sistem call. Interrupt handle kemudian akan meneruskan sistem call tersebut. Yang ketiga, diteruskan ke logical file system. Jadi sudah memasuki lapisan sistem berkas. Untuk lapisan ini menyediakan sistem call, operasi yang akan dilakukan dan juga jenis berkas. Yang perlu ditentukan selanjutnya itu adalah file organization module yang akan meneruskan permintaan ini. Untuk file organization module yang akan digunakan itu tergantung dari jenis sistem berkas dari berkas yang diminta. Kemudian diteruskan ke file organization module. Jadi file organization module yang mengetahui pengaturan directory dan berkas pada disk. Sistem berkas yang berbeda itu memiliki organisasi yang berbeda pula. Nah, di sini akan diteruskan ke basic file system. Jadi dengan adanya lokasi fisik, kita dapat memberikan perintah ke piranti keras yang dibutuhkan. Nah, hal ini merupakan tanggung jawab dari basic file system. Kemudian, basic file system ini juga memiliki kemampuan tambahan seperti buffering dan juga caching. Dan yang terakhir yaitu adalah kendali input-output. Tingkatan yang paling rendah ini yang memiliki cara untuk memerintahkan ataupun memberitahu piranti keras yang diperlukan. Untuk mengimplementasikan suatu sistem berkas itu biasanya digunakan beberapa struktur on disk dan in memory. Untuk struktur ini bervariasi bergantung pada sistem operasi dan sistem berkas. Tetapi beberapa prinsip dasar itu harus diterapkan. Pada struktur on disk, sistem berkas ini mengandung informasi tentang bagaimana membuat sistem operasi yang disimpan, jumlah blok, jumlah dan lokasi blok yang masih kosong, struktur directory, dan berkas individu. Untuk struktur on disk, itu yang pertama ada boot control block. Jadi di sini informasi yang digunakan untuk menjalankan mesin mulai dari partisi yang diinginkan. Nah, dalam UPS ini disebut boot block, kemudian dalam NTFS ini disebut sebagai partition boot sector. Kemudian yang kedua ada partition block counter.
Jadi di sini spesifikasi atau detail-detail dari partisi, contohnya adalah jumlah blok dalam partisi, ukuran blok, dan dalam UPS ini disebut sebagai superblock. Kemudian untuk NTFS ini disebut sebagai tabel master file. Untuk struktur directory ini mengatur berkas-berkas, dan di sini ada FCB, itu detail-detail berkas yang spesifik. Di UPS disebut inode. Untuk NTFS ini di dalam tabel file. Kemudian untuk struktur in memory, jadi di tabel partisi in memory ini informasi tentang partisi yang dimount. Untuk struktur directory in memory ini menyimpan informasi directory tentang directory yang paling sering diakses. Untuk tabel wait open file, nah di sini menyimpan open count dan juga menyimpan atribut berkas. Selain itu, tabel ini digunakan bersama-sama oleh seluruh proses. Dan yang terakhir ada tabel per proses open file. Di sini menyimpan pointer ke entry yang benar dalam tabel open file. Kemudian menyimpan juga posisi pointer pada saat itu di dalam berkas, dan ada modul aksesnya. Jadi untuk membuat suatu berkas baru, program aplikasi ini akan memanggil logical file system. Untuk logical file system ini mengetahui format dari struktur directory. Untuk membuat berkas baru, logical file system akan mengalokasikan FCB, membaca directory yang benar ke memori, memperbarui dengan nama berkas dan FCB yang baru, dan menuliskannya kembali ke dalam disk. Nah, untuk beberapa sistem operasi termasuk Unix itu memperlakukan berkas sebagai directory. Untuk sistem operasi Windows NT mengimplementasikan beberapa sistem calls untuk berkas dan directory. Kemudian Windows NT ini memperlakukan directory sebagai sebuah kesatuan yang berbeda dengan berkas. Untuk logical file system dapat memanggil file organization module untuk memetakan directory input atau output ke disk block numbers. Nah, yang dikirimkan ke sistem berkas dasar dan sistem kendali input-output file organization module juga mengalokasikan blok untuk menyimpan data-data berkas. Nah, setelah berkas selesai dibuat, mula-mula harus dibuka terlebih dahulu. Untuk perintah open ini mengirim nama berkas ke sistem berkas. Ketika sebuah berkas dibuka, struktur directory ini mencari nama berkas yang diinginkan. Ketika berkas ditemukan, FCD ini disalin ke tabel sistem wait open file pada memori. Tabel ini mempunyai entry untuk jumlah proses yang membuka berkas tersebut. Nah, selanjutnya entry ini akan dibuat di tabel per proses open file dengan menunjuk ke entry di dalam tabel sistem wait open file. Seluruh operasi pada berkas itu akan diarahkan melalui penunjuk ini. Ketika proses menutup file, entry tabel per proses ini akan dihapus dan entry jumlah proses yang membuka berkas tersebut dalam sistem wait itu akan dikurang. Ketika semua pengguna yang mengakses file menutup berkas ini, jadi informasi yang telah diupdate itu disalin kembali ke disk dan tabel sistem wait open file itu akan dihapus. Nah, realitanya sistem call open pertama-tama itu akan mencari pada tabel sistem wait open apakah berkas yang ingin dibuka itu telah dibuka pengguna lain. Jika telah dibuka, maka entry open file itu akan mengacu pada tabel sistem wait open file tersebut. Nah, jadi ini istilah-istilah yang ada, ini bisa teman-teman pelajari. Kemudian untuk materi minggu depan kita masih berlanjut di manajemen berkas file karena memang belum selesai. Jadi sebelum saya menutup materi untuk minggu ini, untuk absensinya silahkan seperti biasa teman-teman silahkan ke siasat, kemudian teman-teman tuliskan NIM kalian dan nama lengkap kalian. Itu aja syaratnya. Jadi
Untuk materi minggu ini saya sudahi sampai di sini saja. Terima kasih.